Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mu'en. Gembala sidang, hamba Tuhan, dan seluruh majelis menyambut Anda sekalian. Berikut ini beberapa komunitas rohani Gereja Mu'en. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online. Untuk mendapatkan link YouTube, Anda sekalian dapat menghubungi Cuantau Ripka dengan nomor berikut ini. Persekutuan Pemuda Remaja. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 dengan ID dan password berikut ini. Gereja Mu'en mengadakan ibadah persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut ini. Mari bergabung di dalam persekutuan, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera berikut ini. Persembahan dan perpuluhan. Untuk mendukung Gereja Metodis Mu'en, Anda sekalian dapat memberi persembahan secara online melalui rekening berikut ini. Ibadah segera dimulai, mari kita mempersiapkan diri untuk Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi kita nyanyikan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Lah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kami hati, Tuhan, yang selalu ingin menyembah-Mu, mengasihi-Mu, dan mencintai-Mu selalu. Biarlah kami bertekad pada hari ini untuk mengasihi dan melayani-Mu selalu.求你给我爱你的心，永远坚定，永远不移。让我爱你不再是我的嘴唇话语而已。求你给我爱你的心，永远坚定，永远不移。让我爱你不再是我的嘴唇话语而已。我真正献上自己，热心侍奉，只因爱你。愿你喜悦我的生命，问心无愧说我爱你。主啊，我愿献上自己，愿意侍奉，是以爱你。愿你喜悦我的生命，愿这一生单单，让我真正献上自己，热心侍奉，是以
爱你，愿你喜悦我的生命，问心无愧说我爱你。主啊，我愿献上自己，愿你是奉旨意爱你，愿你喜悦我的生命，愿着你生单单爱你。让我真正献上自己，认清是奉旨意爱你，愿你喜悦我的生命，问心无愧说我爱你。主啊，我愿献上自己，愿你是奉旨意爱你，愿你喜悦我的生命，愿着你生单单爱你。爱你耶稣。在主里的弟兄姐妹平安, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kita boleh hidup sampai hari ini adalah berkat anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。爱我们的阿爸父神，我们要满心感谢赞美你。主啊，我们预备心来聆听主你的声音。主啊，你帮助我们每个人，圣灵与我们同在，让我们能够明白主你的旨意。感谢你。 我们交托我们自己在恩主的手中，求主大大祝福我们，专心听主你的声音。感谢你，你听祷告，奉耶稣的名求，阿们。Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini dengan tema apakah Yesus unjuk rasa? Ya, akhir-akhir ini kita dikhawatirkan ya dengan demo-demo. Ya, apa itu sebenarnya unjuk rasa atau demonstrasi atau demo? Demo atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan proses yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Tapi sekarang ini banyak anak-anak di bawah umur juga ikut unjuk rasa. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah,
yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan lainnya. Saudara-saudariku, ada orang yang mengatakan bahwa lihat, Yesus juga unjuk rasa. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda. Kita lihat hal ini dapat terjadi akibat keinginan kelompok-kelompok lainnya menunjukkan pendapat, menentang, dan mengunjuk rasa yang berlebihan kita lihat pada saat ini. Sehingga merusak fasilitas umum. Dan kita lihat unjuk rasa atau demo yang dilakukan di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu menentang melawan Omnibus atau Undang-Undang Cipta Kerja, diwarnai dengan aksi pengrusakan dan pembakaran halte bus di Jakarta. Juga kita lihat terjadi di Medan dengan aksi unjuk rasa yang mengundang keprihatinan kita. Banyak kita yang saling memberi info, oh jangan lewat jalan ini, jangan lewat jalan ini, karena mereka sedang unjuk rasa. Dan kita lihat sampai terjadi pelemparan batu-batu, polisi menembakkan gas air mata. Banyak orang merasa cemas dengan terjadinya kerusuhan massal. Ini adalah aksi yang tidak terpuji. Kerusuhan yang kerap terjadi di Indonesia seringkali berujung pada pengerusakan fasilitas umum, pembakaran ban mobil, pemblokiran jalan. Perbuatan tersebut jelas menentang, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudariku, apakah Yesus juga melakukan unjuk rasa pada 2000 tahun yang lalu? Unjuk rasa yang dilakukan Yesus sangat-sangat berbeda dengan unjuk rasa yang sekarang ini terjadi di negara kita. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Mari kita membaca di Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. 我们打开圣经约翰福音第2章13节到25节. Mari kita lihat, saya baca dalam bahasa Indonesia. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian
Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudariku, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, pedagang kambing domba merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah, serta semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah. Kemudian meja-meja itu dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang Yesus berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Karena Yesus melihat kejadian yang tidak dapat diterima lagi. Unjuk rasa yang dilakukan Yesus pada waktu itu beda dengan unjuk rasa yang sekarang terjadi di negara kita. Yesus bukan disogok dengan uang untuk unjuk rasa. Yesus juga bukan mengajak orang-orang banyak untuk unjuk rasa, tapi dia sendiri melakukannya. Karena apa? Karena pada waktu itu para imam di bait Allah sedang melakukan korupsi. Mereka melakukan korup, terutama Imam Hanas yang menjabat sebagai imam besar pada kurun waktu yang lama. Dan meskipun Imam Hanas sudah tidak menjabat lagi, namun kekuasaannya masih sangat kuat. Bahkan ketika menantunya Kayafas menjabat sebagai imam besar, pengaruh dan kekuasaan Hanas masih sangat terasa. Apa yang terjadi? Dia bahkan terlibat dalam pengadilan curang. Pengadilan yang curang yang dilakukan pada malam hari terhadap Yesus. Hanas mempunyai bisnis di bait Allah. Dia menyuruh umat untuk membeli hewan korban seperti kambing, domba, lembu, merpati dan lainnya di bait Allah. Karena ternak-ternak di sana dianggap memenuhi standar. Sedangkan yang dibawa umat dari rumah mereka untuk ke bait Allah cenderung dianggap kurang memenuhi syarat. Alhasil umat harus membeli di dalam, bukan membawanya sendiri. Persoalan lain sebelum membeli adalah bahwa uang bergambar kaisar harus ditukar terlebih dahulu dengan uang yang berlaku di lingkungan bait Allah. Dan selisih harganya juga sangat tinggi. Akhirnya umat merasa terjepit secara ekonomi karena harga yang mahal. Dan tentu
kesulitan itu bisa berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan datang menghadap Tuhan. Mereka mungkin akan merasa begitu sulit dan bahkan enggan untuk datang dan mempersembahkan korban. Bicara tentang korban atau kurban dalam bahasa Ibrani sebenarnya adalah mengandung arti mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi korban bukan semata berarti untuk membayar atau menebus kesalahan seperti yang banyak dipahami oleh umat Kristen di zaman modern sekarang ini. Artinya dengan kata lain, bisnis ilegal Hanas lebih atau telah mengakibatkan kesusahan dan keengganan bagi umat untuk datang mendekat kepada Allah dengan cara mempersembahkan korban di bait Allah. Itulah yang menjadi sebab mengapa Yesus mengobrak-abrik aktivitas jual beli dan pertukaran uang di lokasi bait Allah. Intinya Yesus hendak menghancurkan bisnis agar orang-orang dapat beribadah dan mempersembahkan korban yang benar dan mudah sebagaimana mestinya. Saudara-saudariku, alasan dan sebab lain mengapa Yesus melakukan pembersihan bisnis ilegal di bait Allah adalah karena sesuai dengan timeline-nya, waktunya Tuhan. Artinya Yesus tahu bahwa ia akan ada penangkapan dan penganiayaan terhadap dirinya sebagai bagian dari rencana ilahi yang telah ditetapkan. Yesus sendiri sebelum peristiwa itu sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Yesus tidak akan pernah ditangkap di wilayah lain kecuali di Yerusalem. Karena hanya ada orang-orang yang benar-benar membenci dan memusuhi dia di Yerusalem. Sedangkan di Galilea, di Samaria, dan di wilayah lain, Yesus sangat diterima. Itulah sebabnya mengapa di akhir hidupnya Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Begitu rendah hatinya Yesus. Karena dia tahu bahwa waktunya telah dekat. Banyak orang ketika itu datang dari Galilea, dari Samaria, dari Betania, dan di sekitar Yerusalem masuk bersama Yesus ke Yerusalem. Kita melihat sambil mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Ya, itu adalah arus manusia yang besar waktu itu. Beriring bersama Yesus masuk ke Yerusalem. Peristiwa itu biasa disebut the triumphant entry. Memasuki kemenangan. Yesus dielu-elukan. Hosana bagi anak Daud. Mereka menebarkan bajunya dan daun-daun palem untuk Yesus boleh berjalan. Saudara-saudariku, jadi pembersihan bait Allah adalah titik temu antara waktunya Tuhan, timeline-nya Tuhan Yesus dengan kelompok orang yang membenci dia. Dan waktu yang sama banyak orang yang berkumpul menyaksikan aksi Yesus. Mendengarkan khotbah Yesus di bait Allah, kemudian berkumpul menyaksikan aksi Yesus yang lainnya. Dan Yesus di waktu yang sama, mereka menyaksikan penangkapan dan penganiayaan terhadap
diri Yesus sebagai korban penebus dosa dan mendekatkan kita semua manusia yang berdosa kepada Allah. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahku, ya, menghanguskan aku, kata Yesus waktu itu. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mengapa Yesus ngamuk, marah, mengobrak-abrik semua fasilitas di bait Allah dan transaksi jual beli mereka Yesus obrak-abrikkan. Saudara-saudariku, jawab Yesus kepada mereka. Mereka menantang Yesus. Yesus katakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudariku, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun kami membangun bait Allah ini. Apakah engkau betul dapat mendirikannya dalam 3 hari? Saudara, tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan mati dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dia bukan Yesus yang mati. Dia adalah Allah yang bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Barulah teringat oleh murid-murid Yesus waktu itu hal yang dikatakan Yesus. Dan mereka pun menjadi percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudariku, dari peristiwa demo atau unjuk rasa Yesus, apa yang dapat kita pelajari? Kemarahan tidak selalu harus ditafsirkan sebagai wujud hilangnya belas kasihan. Mungkin orang berpendapat, kenapa Yesus yang murah hati, yang punya belas kasihan, kenapa bisa marah? Kenapa bisa mengamuk di bait Allah? Saudara, mereka mungkin bisa heran, kok Yesus punya emosional yang begitu tinggi? Kita gampang maklum dan mengerti kalau orang itu marah-marah, yang biasanya itu lemah lembut, yang biasanya itu murah hati, yang biasanya itu berbelas kasihan sekali kepada orang-orang. Kenapa bisa marah dan emosi tinggi? Saudara, tetapi orang yang berkarakter sabar, yang murah ampun, gampang menerima, suka berkorban, dan selalu berusaha mencari yang terbaik. Tiba-tiba marah, kita cepat berkesimpulan bahwa pasti ada yang tidak beres, yang sudah keterlaluan. Dengan teropong dan kacamata pandang seperti itu, kiranya kita harus melihat dan menilai kemarahan Yesus. Yesus juga manusia 100%. Dan Yesus juga Allah. Dia juga bisa marah melihat penganiayaan terhadap umatnya di bait Allah. Korup-korup imam-imam di bait Allah yang membuat dia marah. Karena dia melihat hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Saudara, bentuk unjuk rasa Yesus bukan merusak fasilitas umum dan bukan dibayar untuk melakukan unjuk rasa. Tetapi Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait suci dari
berbagai penyalahgunaan. Ya, tantangan dari banyak kalangan membuka peluang bagi Yesus untuk mengacu kepada dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi Yesus yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan Yesus adalah putra Allah yang menentukan sejarah penyelamatan umat Allah. Kita semua manusia diselamatkan oleh Yesus yang telah berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan di bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Ya, sama dengan kita. Bait Allah atau gereja adalah tempat kita berdoa, tempat kita beribadah kepada Tuhan, tempat keheningan, dan setiap orang dapat menimba inspirasi bagi hidupnya. Saudara-saudariku, namun tujuan itu menjadi terganggu dengan berbagai usaha dan kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan diri. Saudara-saudariku, secara pribadi, kita disadarkan oleh Yesus pada saat ini. Bila kita sedang berada di bait Allah, atau bila kita sedang beribadah bersama-sama di gereja atau beribadah di rumah kita masing-masing saat ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Di dalam gereja atau di rumah kita masing-masing kita beribadah, kita mesti jujur bahwa sikap dan perbuatan kita bisa mencemarkan rumah Allah. Kadangkala ada yang makan sewaktu ibadah, ngemil-ngemil waktu ibadah. Kadang juga gereja bisa menjadi pasar, tempat ngobrol, main HP, tidur, dan sebagainya. Ada teman saya beribadah di gereja yang besar. Waktu dia beribadah, dia duduk di depan dia, orang duduk beribadah dengan nonton HP. Nonton film di YouTube dari awal sampai selesai. Bukan dengar khotbah, bukan beribadah kepada Tuhan. Dia menonton HP-nya dari awal, filmnya sampai selesai, ibadah. Dia pun keluar. Teman saya ini katakan, saya ingin menegurnya, tapi saya nggak berani. Dan juga ada pula orang yang menyalahgunakan rumah Allah bukan sebagai tempat ibadah. Ada yang datang ke gereja, sekelompok orang-orang yang dalam 1 minggu itu dia bisa keliling berbagai gereja di Medan. Pagi jam sekian dia sudah hafal, oh jam 10 di sini. Ibadah selesai, dapat makan, sudah dapat 1, minta lagi, ambil lagi. Saya belum dapat, bohong dia, ambil lagi, taruh di tas. Oh jam sekian di sini ada gereja lagi, pergi lagi ke sini. Dan dapat makan, simpan lagi. Sampai 1 hari bisa beberapa kali ibadah untuk mendapat makanan yang banyak. Kemudian disimpan di kulkas, makan 1 minggu selesai. Gak usah masak-masak. Saudara, ini salah. Ini yang Yesus mau koreksi dalam hidup kita. Yesus katakan kita harus merasa cukup dengan apa yang kita ada pada saat ini.
Dan doa Bapa kami Yesus ajarkan, berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita jadi orang jangan tamak ya, lang mai tamsim. Ya, kalau utan mikya, oh, wai bagian tan liao ho liao. Mai kong, oh, wa bo tan wa kok kito, wa pien wa. Itu siong tecai. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan sikap-sikap inilah yang hendak dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Sampai dulu saya pernah dengar kenapa orang Kristen dikatakan jaka. Berarti ada ciak-ciaknya terus. Maka dia mau datang ke gereja karena uciak. Saudara, ya tempat kita nggak ada ya. Di Muentang nggak ada orang yang begitu. Semuanya taat, takut akan Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan dan kelaparan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati hidup kita hari lepas hari karena kita bersandar kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam diri kita, kita adalah bait Allah. Diri kita sendiri, dalam hidup kita Tuhan menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia, secitra dengan gambarnya. Hendaklah kita menjaga tubuh kita. Kita menjaga bait Allah ini yang Tuhan percayakan. Dan kita juga senantiasa menjaga martabat kita yang suci dan luhur, serta menghindari hal-hal yang dapat merendahkan martabat dan hidup kita. Semoga kita semua menghindari hal-hal yang merendahkan martabat dan hidup kita. Semoga kita tidak menyalahgunakan tubuh kita dengan mencari hiburan atau kenikmatan sesaat. Terlebih semoga kita senantiasa menaruh hormat dan menjaga martabat Tuhan sendiri yang Ia pertaruhkan dalam diri kita. Saudara-saudariku, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah biji matanya Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Dan kita juga harus menghargai kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita juga menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Kita jangan mengotori tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan merokok, mengotori tubuh kita dengan asap-asap rokok. Kita juga jangan merusak tubuh kita dengan minum-minuman keras atau ekstasi dan obat-obat terlarang. Saudara-saudariku, terlebih semoga kita semua menaruh hormat dan menjaga martabat Tuhan yang Ia pertaruhkan dalam diri kita. Saudara-saudariku, marilah pada masa pandemi kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, membaca firman Tuhan. Mari kita menata hati kita menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu, biarkanlah Tuhan sungguh-sungguh
tahta dalam kehidupan kita secara nyata. Maukah kita melakukannya? Jika ada perbuatan-perbuatan kita yang Tuhan mau koreksi, yang pernah kita lakukan, kita boleh tidak tinggalkan yang tidak baik. Apa yang telah kita lakukan yang tidak baik, jangan kita ulangi lagi. Tuhan sudah koreksi, kita mau melakukan yang baik kepada Tuhan. Kita mau tubuh kita sebagai bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam, kita jangan kotori lagi. Tuhan sudah sucikan, membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita di atas kayu salib. Semua noda-noda hitam yang pernah kita lakukan, Tuhan sudah sucikan dengan darahnya sendiri. Di atas kayu salib menebus kita, membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Kita jangan ulang lagi kesalahan-kesalahan. Kita jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita mau menerima ajakan Yesus. Ikutlah aku. Dan kita diajak oleh Yesus sebagai rekan sekerjanya. Kita diajak oleh Yesus menjadi murid-muridnya dan memuridkan orang lain. Mari kita, selagi waktu Tuhan berikan kepada kita, hidup adalah anugerah, hidup kita harus jadi berkat, maka mari kita melakukannya untuk Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman-Nya, dan kemudian kita belajar mau menjadi murid Yesus. Karena Yesus mengajak kita, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita mau membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita sendiri harus membereskan diri kita, hati kita sebagai bait Allah ini. Baru kita lakukan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari, selagi ada waktu Tuhan berikan kepada kita, kita belajar firman Tuhan dan kita mau menjadi murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami menjaga kesucian hati dan kesucian rumah doa kami dan hati kami, tubuh kami sebagai bait Allah. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau pada saat ini mengambil tekad komitmen kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengoreksi semua kesalahan-kesalahan kami. Tuhan ampuni kami dan Tuhan ingatkan kami tidak mengulangi semua kesalahan-kesalahan kami. Kami mau siap menjadi murid Yesus. Kami mau setia mengikut Yesus. Kami mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Dan kami mau lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Selagi Tuhan memberi kami hidup, Tuhan memberi anugerah kepada kami. Karena kami boleh hidup sampai saat ini. Dan hari ini juga kami mau berjanji di hadapan Allah menjadi murid Yesus.
Kami mau belajar dari Yesus. Kami juga mau membawa jiwa-jiwa untuk Yesus. Tuhan, mampukanlah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami adalah bait Roh Allah. Biarlah tetap bisa kami jaga karena pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam masa-masa sulit pada pandemi ini, Tuhan tetap memberkati semua kami. Jemaat GMI MUN boleh dalam keadaan sehat senantiasa. Dan kami semua, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan dan mata pencarian dari semua jemaat Tuhan. Tuhan, cukupkan semua kebutuhan jemaat Tuhan. Tuhan, berkati semua usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan juga menolong dan mendengar doa dan menjawab doa semua jemaat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Tuhan juga yang memulihkan kesehatan semua jemaat-Mu yang pada saat ini lemah jasmani. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi. Sembuhkan dan pulihkan bagi mereka yang lemah jasmani. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami sungguh-sungguh mau taat kepadamu. Kami sungguh-sungguh mau dekat hidup kepadamu. Tuhan, pimpinlah kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya ketika kami tidak sanggup melakukan apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti menolong kami. Di semua pergumulan kami, Tuhan senantiasa buka jalan. Di semua kesulitan-kesulitan yang kami sedang hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan peduli dalam hidup kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memulihkan kami. Tuhan, kami percaya pandemi COVID-19 ini pasti akan segera berlalu. Dan kami boleh kembali beribadah seperti semula di rumah Tuhan. Kami mau pertaruhkan ini kepada Tuhan. Kami mau Tuhan campur tangan, menolong, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Ayo kita lihat. Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan.
Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumah-Mu ya Allah berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Mari kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起来念主祷文，然后我们领受神的祝福。Mari kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。现在直到永永远远，阿门。Shalom， 大家平安，上帝祝福，阿门。 Terima kasih sudah beribadah bersama di ibadah online Gereja Mu'an. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.